Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi kalau beberapa saat yang lalu kita sudah belajar apa itu conditional statement, khususnya if ya. Lalu kita buat beberapa contoh bagaimana cara penggunaan if. Ada if yang bercabang, ada if yang bertingkat. Sekarang kita coba praktekkan yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin ini masih kode seperti ini ya. Kodenya belum selesai. Nah, hari ini mau kita coba selesaikan. Biar mudah dibaca, ini kita pindah aja ya. Oke, jadi sebenarnya ada dua bagian if. Ini if yang pertama atau yang paling dalam ini kita melakukan pengecekan apakah berat badan dari bayi itu sesuai dengan kategori ideal atau tidak. Nah, kemarin idealnya itu kita gunakan gambar ini sebagai patokan ya. Jadi kemarin atau kita gantilah kalau misalnya nggak sama kita samakan dengan gambar yang baru ini. Jadi 0 bulan atau bayi baru lahir itu 2,8 sampai 3,9 idealnya. Nah, itu kita cek seperti ini. Oke, kurang sama ya, kita samakan kalau gitu. 2,8 sampai 3,9. Nah, ini ternyata bisa dituliskan lebih singkat lagi. Kalau kemarin cara penulisannya seperti ini. Jadi yang pertama ini ngecek ya, yang ini ngecek apakah berat badannya ideal, lalu ada pengecekan lagi apakah berat badannya lebih besar, lalu ada pengecekan lagi apakah berat badannya lebih ringan dari ideal, lalu ada pengecekan lagi apakah berat badannya lebih besar daripada ideal. Berikutnya baru jika tidak termasuk kategori semua itu baru ada keterangan seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah atau kita bisa persingkat if-nya. Yang pertama adalah yang else ini kan kita nggak butuh nih. Jadi nilainya cuma lebih besar, lebih kecil, atau ideal. Nah, itu bisa kita lakukan seperti ini. Kita hapus yang atas. Dengan begitu, yang pertama yang dicek adalah apakah berat badannya lebih kecil daripada ideal. Jika iya, maka dijalankan statementnya ya. Jika tidak, maka dia akan mengecek apakah lebih besar. Nah, jika tidak lebih kecil dan tidak lebih besar, nah berarti masuk ke dalam yang else ini bisa kita ganti menjadi berat badan yang ideal tadi. Kalau tidak lebih kecil dan tidak lebih besar, berarti kan pas di tengah-tengah. Bisa dibuat seperti ini. Ini yang kita tuliskan. Misalnya warna tulisannya biru ya. Dengan tulisan berat badan bayi ideal. Biar ketahuan berat badannya berapa, ini juga bisa dituliskan di sini ya. Berat badannya misalnya tadi pakai variabel kemarin, variabelnya berat badan ini ya. Nah, kita bisa masukkan variabelnya di sini.
Jadi nanti muncul angkanya. Jadi angka yang dimasukkan berapa ya. Hmm. Nah, jadi untuk pengecekannya hasil akhirnya seperti ini untuk yang bagian dalam untuk pengecekan berat idealnya. Tapi ternyata kan di dalamnya ada if lagi. Nah, ini kalau digambarkan tuh mungkin seperti ini ya. If yang luar itu misalnya warnanya biru. Misalnya seperti ini. Nah, di dalamnya ulang. Seperti ini ya. Di dalamnya misalnya yang ini yang kita buat tadi. Yang kita buat warna kuning ini adalah pengecekan berat badannya. Biru ini adalah pengecekan umurnya. Yang mana itu? Yang ini yang biru ya. Jadi di dalamnya yang biru ini ada pengecekan berat badannya. Jadi ini kalau dimasukkan ke dalamnya sama seperti yang digambar itu ya. Kalau misalnya ada kesulitan, ada tidak pahamnya bisa ditanyakan ya. Kalau lewat komen mungkin bisa, tapi nggak selalu saya lihat ya. Bisa lewat WA kalau misalnya di komen nggak dibales. Oke, nah ini kan baru satu tapi baru satu bulannya ya. Bulan ke-0 atau bayi baru lahir yang dicek seperti ini. Kalau misalnya banyak gimana? Lah supaya lebih sederhana, saya hilangkan lagi nih. Ya tinggal gampang kita buat sama seperti tadi, LCF gitu ya. Umur berapa? Misalnya umurnya 1, jadi 0, terus 1 gitu ya. Kita selesaikan sampai 11 ya. Soalnya berdasarkan gambar itu ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Misalnya dikasih else bisa, enggak pun bisa nih ya, kayak gini. Kalau mau dikasih else misalnya, kalau angkanya enggak sesuai dengan angka-angka yang tadi, bisa dituliskan sini. Jadi kalau misalnya angkanya enggak sesuai, misalnya angkanya 2,5 gitu ya, bukan 2, bukan 1, tapi 2,5. Mungkin yang muncul tulisan maaf atau gimana gitu. Nah, untuk yang kita tuliskan di sini mungkin tulisannya nilai yang dimasukkan kurang tepat gitu ya.
Bisa ditampilkan juga umur anaknya berapa di sini, sama kayak tadi ya. Nih, jadi kalau misalnya umurnya nggak tepat, nanti munculnya apa gitu ya. Kalau jalankan gimana? Ini karena kosong, atau yang diisi cuma else, ya kita coba nih. Hasilnya seperti apa. Misalnya beratnya 400, umur ya, umurnya 40 gitu ya. Oh, salah file. Oke, ada errornya 35.2. Ya, umur anak 40 kurang tepat gitu ya. Nah, sekarang kita isi ya 001 gitu ya. 0123 ini kita isi. Kalau diilustrasikan pakai gambar ya kurang lebih seperti ini. Kita kecilkan ya. Misalnya ini untuk umur 01, bawahnya ada untuk 34 dan seterusnya ya. Nah, untuk else-nya misalnya ke warna ini ya. Ini untuk else. Maaf. Oke. Nah, bisa seperti ini. Biru-birunya itu tadi yang kita buat ya, 1 sampai 11. Lalu ada else-nya, 0 sampai 11 ya. Lalu ada else-nya. Nah, kita isi dengan kuning-kuning ini. Kuning-kuningnya yang ini tadi ya. Di sini kita sudah buat, kita kopikan lagi ke dalamnya. Oke, yang kita sudah buat ini tadi, kita masukkan ke dalamnya. Oke, selesai untuk yang 1 ya. Jadi kalau menurut ilustrasi atau gambar itu sudah tepat ini. Nah, ini kita masukkan sini lagi. Kenapa? Karena sama yang dilakukan, yang dicek sama. Yang beda adalah angkanya. Kalau umur 1 bulan bagaimana? Umur 1 bulan yang dilihat adalah angka atau berat badannya 3,4 sampai 4,7. Berarti terendahnya adalah 3,4. Tertingginya adalah 4,7. Lagi kita lanjutkan. Kita isi yang bulan kedua. 4,2, 5,5. Oke, terus yang bulan ketiga sama. Begitu terus, kita ganti angkanya aja.
Nah, tapi ada yang belum, ada yang kelupaan. Kita tambahkan dulu di sini. Ini kan kita ngeliat umurnya ya. Gimana kalau setiap umur juga ditampilkan umur berapa? Tadi kan ditampilkan berat badan ya. Sama kayak yang di L kan ditampilkan umurnya. Nah, ini kita tampilkan juga nih. Gimana caranya? Kita ulang ya, yang paling atas sendiri. Caranya adalah hmm, ditambahkan tulisan di sini ya. Umur sekian bulan gitu ya. Dolar umur bulan. Mungkin depannya kasih tulisan untuk gitu ya. Untuk umur sekian gitu ya. Untuk umur sekian bulan, berat badan ini kurang atau lebih gitu dari ideal. Nah, kalau di sini Anda bisa lihat, ini hal yang sama nih. Kita tuliskan berkali-kali. Nah, kalau kita mau nggak tuliskan berkali-kali bisa, tapi dengan catatan ini tadi yang mau kita tuliskan ini nggak ada kaitannya dengan yang di dalamnya ini. Contohnya nih, misalnya kalau saya taruh di luar sampai P-nya. Ini saya buat echo ya. Nah, yang terjadi di sini adalah kalau P-nya ini red nih, yang bawah ini blue. Jadi bermasalah nanti. Karena itu kita nggak ambil sampai P-nya. Kita hanya ambil tulisan ini yang kita ulangi ya. Berat badan ini untuk umur sekian bulan itu diulangi berkali-kali. Kita pindah ke atas biar nggak usah diulangi. Biar hanya dituliskan di kodenya satu kali tapi nanti tetap muncul sesuai dengan itu ya. Dengan P saja jadi warnanya hitam tanpa ada warna lain. Nih titik 2 ya. Dengan gini hasilnya nanti kita lihat seperti apa. Ini nggak butuh lagi. Yang ini juga sudah nggak butuh. Intinya kita eliminasi atau kita kurangi menulis kode yang berulang-ulang. Sebenarnya bisa kayak color blue, color red ini juga bisa kita taruh luar lalu supaya nggak berulang-ulang dituliskan di kodenya, hanya satu kali saja dituliskan bisa. Tapi untuk sementara ini dulu aja. Takutnya terlalu sulit untuk diikuti nanti. Oke, errornya line 6. Oke, echo-nya belum ada. Nah, ini kalau umurnya kita ganti jadi 0. Oh, maaf, ini di luar ya. Di luarnya if. Jadi di area yang biru tadi kalau digambar. Di gambar ini area yang biru. Jadi kodenya ada di dalam area if yang ini. Bukan di dalamnya if yang kuning ini tadi. Gitu ya. Jadi untuk umur 0 bulan gini. Oke, kita
Buat seperti itu tidak ada masalah. Ini kita kopikan lagi, ganti lagi angkanya karena tadi kelupaan nuliskan ini ya. Buka lagi kerpeannya. 3,4. 4,7. 2 bulan. 4,2. 5,5. Bulan ketiga. 4,8. 6,4. 3,4. 5,3. Masuk. Ya, 5,8. 7,8. 6. 6,3. 8,4. 7 bulan 6,8 sampai 9 manul. Nomor 8 7,2. 9,5. 9. 7,6. 9,9. 10. 7,9. 10,3. Terakhir ya, bulan terakhir kita ganti 10,6 untuk terberat. Ideal batas atas idealnya, batas bawahnya 8,1. Oke, selesai. Jadi panjang ya. Ini bisa disingkat pakai looping. Kita sudah belajar looping sebelumnya. Ini bisa disingkat pakai looping, tapi agak sulit kalau pakai looping karena angkanya nggak teratur ya. Kenapa nggak teratur? Ini ada 2,8 ke 3,4. Ini 2,8 ke 3,4 yang nggak teratur. Bedanya 6. 4 uh, bulan ke-1 ke bulan kedua ini bedanya 8. Jadi nggak teratur. Agak sulit. Bisa kalau pakai array. Lah kita belum belajar array. Jadi sementara ini dulu maksimal karena yang kita pelajari baru sampai tahap ini ya sampai sini dulu. Ini if di dalamnya if ya. Tapi tunggu dulu. Ternyata masih ada kalau dilihat di sini ya. Ini tadi tinggi berat badan ya. Kita nggak lihat tinggi, kita baru ngomong berat. Berat badan laki-laki selesai. Nah, yang perempuan gimana? Ternyata ada if lagi. Kalau digambarkan berarti
Kalau yang biru ini tadi adalah umur, yang kuning ini pengecekan ideal beratnya. Nah, ayo kita buat warna yang kelihatan apa ya. Kita coba deh, ini kelihatan enggak? Jadi ini adalah gendernya ya. Nah, yang ini kita crop. Kita kecilkan. Seret. Misalnya ini untuk laki-lakinya. Ini untuk perempuannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi if yang biru ini ternyata ada di dalamnya if yang lain, yaitu if yang mengecek, yang pink ini adalah if yang mengecek gendernya atau jenis kelaminnya. Nah, sekali lagi kita masukkan ke tempat lain dulu. Pokoknya panjang. Semuanya pindah. Red hilang. Part 2 PHP. Berarti kan tinggal buat pengecekan aja ya. If gendernya, misalnya di atasnya ada dollar gender sama dengan, biar nggak terlalu banyak yang diketik, mungkin L itu untuk laki-laki gitu ya. Lalu P gitu ya untuk perempuan. Nah, karena besar kecil pengaruh ya, kita buat kecil aja. L-nya, P-nya juga kecil, biar gampang ngetiknya, nggak usah nekan shift. Untuk tadi kan P ya, laki-laki. Oke. Berarti di sini ngeceknya ya dollar gender sama dengan P, maka itu tadi else if misalnya dollar gender sama dengan L, maka kita rubah nilainya dari yang tadi ya. Misalnya ada else lagi, gendernya tidak diketahui atau gimana gitu ya, maka ditulisi itu belum ada datanya. Apa yang belum ada datanya? Sama kayak tadi ya, kita tulis di sini. Mungkin egonya jenis kelamin laki gitu ya. Bawahnya jenis kelamin perempuan.
Nah, ini kita masukkan kode yang tadi. Udah semua ya. Kita masukkan yang laki-laki. Jadi di bawahnya ini. Jadi kode ini dijalankan baru ada kondisinya gitu ya. Oh, L itu laki-laki. Bentar. Yang L aja dulu. Yang sudah selesai. Oke. Itu. Oke, yang laki-laki sudah selesai. Kita anu ya. Kita sembunyikan. Nah, yang perempuan sama kita pastekan. Kenapa? Karena sama-sama 11-nya. Kalau lihat dari tabelnya sama-sama usianya ada 11 tambah 0 nih ya. Berarti ada 12 ini. Mulai dari 0 sampai 11 bulan. Perkembangan beratnya bagaimana? Ternyata kan sama ya. Sama-sama ada 0, 1 sampai 11. Angkanya yang beda. Kalau laki-laki 2,8, perempuan 2,7. Beda 0,1 kilogram. Berarti kita kurangi aja yang perempuan 2,7 sampai 3,8. 3,7. Kok beda? Oh, bedanya 2 ya. Berarti itunya. Berat maksimumnya. Oke, kita lihat aja. Nggak usah dibeda-bedakan. Pokoknya dilihat sesuai dengan angka yang tertera di situ. 3,3. Yang ini ya. 1 bulan 3,3 sampai 4,4. Terus 2 bulan 3,8 sampai 5,2. Terus umur 3, 4,4, 4,4 sampai 6,0. Umur 4 bulan 4,9 sampai 6,7. 5 bulan ya, 5 bulan 5,3 sampai 7,3. 6 bulan 5,8 sampai 7,9. 7 bulan 6,2, 8,5. 8 itu 6,6 sampai 9,0. 9 itu 6,9 sampai 9,3. 10 7,2, 9,8 sampai 11 itu 7,5.
sampai 10,2. Harusnya selesai. Kita lihat ada errornya apa enggak. Kita ngopi aja. Ini jenis kelamin perempuan, umur 0 bulan, 4 itu lebih berat dari berat badan ideal gitu ya. Kalau laki-laki sama harusnya. Kalau 1 bulan, laki-laki umur 4 itu ternyata berat badannya ideal. Kalau perempuan, berat badan 4 itu juga ideal. Nah, batas atasnya laki itu berapa ya? Umur 1 bulan 4,7. 4,7 untuk perempuan itu ternyata lebih berat daripada berat badan ideal. Tapi kalau untuk laki-laki ternyata sudah atau masih termasuk berat badan ideal, gitu ya. Apakah sudah selesai ini? Sudah sih sebenarnya ya, kalau menurut ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi misalnya nih, kalau yang kita masukkan bukan angka, 4,7 ini kan masih angka ya, Rek? Oh, masih angka. Ini angka ya? Angka tapi di dalamnya petik. Harusnya angka nggak di dalamnya petik ya? Ternyata enaknya PHP itu gitu ya. Kalau di dalam petik masih dianggap angka kecuali ada pengecekan apakah ini benar-benar angka ataukah sebuah tulisan yang menyamar sebagai angka. Nggak usah di-save, nggak usah di-save. Itu. Nah ini misalnya kalau saya masukkan bukan angka gitu ya. Apakah error? Ternyata nggak error. Berat badan AA lebih ringan daripada berat ideal. Padahal A itu harusnya nggak bisa diukur dalam kilogram ya. Oh iya, berat badannya harus ditulis kilogram ya. Ganti semua ini nanti. Ya, segitulah. Uh, karena seperti ini bermasalah. Maka kita belajar sebuah pengecekan lain. Nah, ini pengecekannya tadi kita kalau digambar seperti ini, kita tambah satu lapis lagi di luarnya. Jadi ini kita potong dulu. Seret gitu ya. Kita hapus. Ternyata ada lagi di luarnya, misalnya biru muda. Nah, ini dibuat untuk mengecek aja apakah yang tadi dimasukkan ini benar-benar angka. Soalnya kalau nggak ada pengecekannya tadi sudah kita coba, ternyata meskipun bukan angka, bahwa itu adalah sebuah tulisan, waduh, tetap dianggap sebagai angka. Ya, jadi yang biru muda ini untuk ngecek apakah yang dimasukkan di berat badan ini benar-benar angka. Ya, kita masukkan atau kita buat dulu mungkin di atasnya karena cuma satu baris ya. If dan else gitu ya, nggak ada else if-nya. Nah, ini kita pakai yang namanya fungsi. Kemarin kita sudah belajar fungsi. Jadi fungsi ada yang bawaan dari PHP-nya, ada juga fungsi yang kita bisa tambahkan sendiri, kita buat sendiri fungsinya. Nah, ini salah satu fungsi bawaan dari PHP. Sama kemarin kita belajar ada fungsi PHP date ya.
Kalau sekarang kita coba fungsi yang lain yaitu is. Nah ini is ini untuk macam-macam ya. Ada is string, ada is boolean. Ini untuk ngecek tipe datanya gitu ya. Tipe datanya apakah string pakai is string. Apakah tipe datanya boolean kita bisa pakai is boolean. Nah karena kita mau ngecek angka ya. Kita pakai is int. Apakah int berat badan ini. Nanti kalau ternyata berat badan ini adalah sebuah integer atau angka, maka hasilnya adalah true. Kalau ternyata hasilnya, kalau berat badannya bukan angka, nah ini, maka nggak akan dijalankan statementnya ya, karena hasilnya false. Else-nya kita buat juga ya, sekalian. Misalnya tulisan aja. Misalnya maaf gitu ya. Berat badan kilogram harus angka. Tuh, berarti semua kode yang tadi sudah kita buat nih, kita masukkan ke dalam if yang ini ya. Jadi kalau benar-benar angka, baru dijalankan tadi. Sedangkan kalau nggak angka, ya nggak dijalankan. Indentasinya ya, biasanya kalau di copy itu bermasalah. Jadi perlu dibetulkan misalnya kalau indentasinya kurang tepat. Agak sulit ya ngeliatnya, karena panjang. Ada triknya biar gampang, tapi sementara ini dulu. Jadi kalau 4,7 dijalankan, kita lihat ya ada errornya apa enggak. Oh iya, karena int itu adalah angka bulat ya. Sedangkan yang kita masukkan berat badan ini adalah angka pecahan. Nah ini juga kurang tepat. Kita pakai apa nih? Bisa double, bisa float ya. Kemarin kita sudah belajar juga ya. Ada float, ada double. Kita pakai yang mana? Ya, yang mana aja deh. Karena pecahannya nggak banyak ya. Cuma ada satu angka di belakang koma. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dengan cara seperti ini, kalau yang dimasukkan baru kayak tadi sudah dicoba ya. Kalau salah muncul apa? Misalnya yang gini, munculnya adalah maaf berat badan dalam kilogram ini harus berupa angka, nggak bisa tulisan gitu ya. Kalau angkanya dimasukkan dalam petik, juga nggak bisa, karena masuk ke dalam kategori string. Kalau sudah begitu, jadi gitu ceritanya. Nah kalau umur gimana? Waduh, kalau umur ini gimana? Bisa, tetap bisa. Apakah kita buat if lagi? Nggak harus ya. Jadi jangan dipikirkan semuanya harus buat if baru. Bisa apa buat if baru, tapi nggak
Enggak cuma itu caranya, ternyata ada cara lain. Misalnya berat badan sama umur ini dicek bersamaan, maka kita bisa pakai apa? Kita sudah pelajari di pertemuan minggu atau pertemuan sebelumnya ya. Kita pakai N ya. Kalau umurnya harus integer, berarti kita pakai is in gitu ya. Itu bilangan bulat. Umur dalam bulan ini bilangan bulat. Nah, jadi satu deh. Nggak harus membuat if lagi. Bisa dibuat if lagi di dalamnya gitu ya. Tapi juga bisa seperti ini. Tapi kalau seperti ini, bingungnya adalah kita nggak tahu. Misalnya berat badan ini sudah benar nih pecahan. Nah, INT-nya yang salah. Ternyata INT-nya berupa string atau teks. Misalnya nulis EMPAT gitu ya, 4 gitu. Akhirnya keliru. Nah, ini nggak bisa diteliti satu persatu mana yang salah. Ada caranya sih. Tambah lama tambah rumit nanti. Disangka aja gini aja. Nah, ini bawahnya yang baru kita beritahukan. Berat badan kilogram harus angka. Bisa berupa pecahan. Nah, untuk yang umur juga sama. Maaf gitu ya. Umur dalam bulan ya. Harus angka bulat. Nah, ini kita nggak tahu yang salah yang mana. Misalnya yang salah tadi ini 4,5-nya yang salah berat badannya. Muncul pesannya 2 ya. Tuh. Itu kalau kita pakai cara yang ini. Kalau mau pakai cara yang buat if lagi di luarnya, bisa dicek mana yang salah. Atau ada cara yang lain, ya Allah. Banyak caranya. Nggak apa kita coba juga ya sekalian wis. Kita habiskan. Nah, caranya adalah kita buat if di luarnya ini. Di luarnya yang biru ini kita buat if. Hitam misalnya nggak apa-apa ya. Hitam sama coklat gitu ya. Ini if ya untuk ngecek apa namanya berat badan. Ini if untuk ngecek umur. Itu ya di luarnya, di atasnya ini ya. Karena nggak cukup saya taruh di samping. Kita buat if. Ini anggap sudah. Nah di atasnya. Kalau ini kita buat variabel dulu. Ini untuk memberikan flag ya. Apakah ada yang error? Panjang ya. Sama dengan 0. Jadi sebelumnya flagnya 0 alias kondisinya 0, tidak ada yang error gitu ya. Flag error gitu biar lebih mudah dipahami. Flag error. Tadi nggak ada yang error ya. Atau langsung error gitu aja deh. Tapi kalau error aja takutnya bentrok dengan variabel bawaannya ini, bawaannya PHP. Error apa ya? Error input gitu ya. 0, belum ada yang error. Nah, jika is double ini, nah kemarin kita belajar operator perbandingan ya.
sama dengan, lebih besar sama dengan, ya, sama dengannya 3 kali. Nah, ini ternyata ada variabel operator yang tidak membandingkan variabel kiri dengan variabel kanan, atau sesuatu di kiri dan sesuatu di kanan, atau sesuatu di sebelumnya dengan sesuatu sesudahnya. Yang diperiksa hanya variabel itu saja. Sama kayak is double ini kan cuma memeriksa satu ya. Nah, ini kita bisa kasih namanya not. Nah, not ini kebalikannya. Jadi kalau double masuk ini ya, nih is double, berarti kalau double masuk ke dalam statement, sedangkan kalau dikasih tanda serunya, jika tidak, berarti jika tidak double. Kalau bukan angka pecahan, apa yang terjadi? Nah, saya maunya error input ini kita tambah sama dengan 1, atau kita ganti jadi 1 gitu aja. Berarti ada yang error gitu ya. Masalahnya kita nggak tahu errornya apa kalau dengan cara seperti ini. Nah, kita supaya tahu errornya apa, caranya adalah kita tambah sama dengan 1 aja. Tambah sama dengan 1. Oke. Kita buat if lagi bawahnya seperti ini ya. Bukan if di dalamnya if ini. Ini if yang berbeda, bukan satu kesatuan, beda lagi. Kalau umur sekarang, umur bulan, ini yang ditambahkan 2. Kelihatan nggak ini? Maksudnya apa? Jadi kalau berat badan itu error, maka harusnya error inputnya 1 gitu ya. Kalau umur yang error, masuk yang diinputkan bukan integer, maka error inputnya 2. Kira-kira kalau dua-duanya error, berat badan itu tidak diinputkan dengan benar, umur juga tidak diinputkan dengan benar, apa yang terjadi? Ya, harusnya error inputnya jadi angka 3. Ini mirip dengan binary ya. Jadi yang dicek di sini bukan is double atau is in, tapi errornya. Jika error input lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, maka ngapain? Nah, gitu. Kok lebih besar? Sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 berarti kan tidak ada yang error ya. Sedangkan kalau lebih besar daripada 0 berarti ada yang error. Begitu ceritanya. Error ada kodenya. Kalau dijalankan nggak ada masalah ya. Nah, caranya yang lihat sekarang di sini. Ini pesannya tadi dijadikan 1. Sekarang kita pisah. Dikasih if lagi di dalamnya. Wah, di dalamnya else bisa ada if-nya ternyata. If. Ini kalau memang terlalu membingungkan ya, Rek. Terlalu berat. Karena terlalu dalam. Dipelajari sedikit-sedikit dulu ya. Pelajari sedikit-sedikit. Jangan langsung moro-moro diselesaikan sampai habis. Misalnya dari menit ke berapa sampai menit ke berapa paham. Sisanya tidak paham. Itu yang ditanyakan. Silakan ditanyakan nanti. Kalau ternyata, jadi harus tahu dulu sampai mananya Anda paham. Baru bisa bertanya. Kalau Anda tanyanya adalah saya belum paham semuanya dari awal sampai akhir ya, jawabannya adalah lihatin dari awal. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bertanya itu harus tahu bisanya sampai mana, mulai tidak pahamnya sampai mana. Oke, tadi kita sudah tahu 1 dan 2 ya.
Maka kita bisa buat gini. $error tadi tulisannya gimana? Ini error input sama dengan 1, atau nah kemarin kita sudah belajar operator logika. Operator logikanya kita pakai AND. Nah ini yang contoh OR-nya ya. OR itu atau. Jadi bisa dituliskan pipeline ini namanya ya. Tanda garis lurus vertikal. Waduh, sudah mau duhur. Namanya pipeline, double pipeline, atau bisa dituliskan OR gitu ya. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Lanjut ya, tadi berhenti gara-gara dan sampai mana? Sampai di OR ya. Ini adalah operator logika yang jika salah satu saja sebelumnya atau sesudahnya ini salah satu benar, maka statement dijalankan. Atau jika salah satu benar, maka akan menghasilkan nilai true sehingga masuk ke dalam statement. Kalau dua-duanya salah, baru statement tidak akan dijalankan. Gitu ceritanya. Kalau dua-duanya benar, ya tetap dijalankan karena salah satu aja jalan, apalagi dua. Ada XOR nanti yang jika satu benar jalan, jika dua-duanya benar justru nggak jalan, itu operator logika XOR. Oke, sekarang dari OR sendiri ini, jika error input sama dengan 1 atau input 3 gitu bisa ya, atau lebih dari 2 gitu juga bisa. Maka ini bisa di copy. 1 tadi yang mana ya? 1 tadi berat badan atau ya 1 itu berat badan. Nah, tidak usah yang umur. Sekarang yang ini ya. Jadi ini 2 gitu ya. 2 atau 3. Maka umur yang ditampilkan errornya tentang umur. Apa ada cara yang lain selain ini? Ya ada. Banyak caranya. Kalau semuanya ditampilkan ya nggak mari-mari. Ini salah satu cara aja bagaimana menampilkan pesan error ya. Salah 2 ya. Satunya tadi dibuat if bertingkat, dicek 1 dulu, lalu dicek kedua lagi di dalamnya if yang pertama tadi, begitu seterusnya. Atau dicek bersamaan tanpa ada pesan yang mana yang salah, dua-duanya diberitahu salah. Misalnya username dan password, yang mana yang salah, apa username yang salah, apa passwordnya yang salah. Ya itu memang harus nggak beritahu. Kalau diberitahu kalau passwordnya salah, berarti orang tahu oh username-nya benar. Jadi lebih gampang dihack nanti. Nah ini cara yang lain lagi, yaitu ada flag namanya ya. Flag itu bendera. Flag itu bendera yang tujuannya untuk menandai, intinya ya tanda gitu ya. Yang mana sih yang salah, kita pakai tanda. Di sini tandanya berupa angka. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Harusnya kalau dijalankan
1, 3. Ininya yang salah, harusnya berat badan saja yang salah ya. Berat badan, error input, umur bulan. Tunggu. Kalau nggak ada yang salah, umur bulan harus angka. Error input ini benar ya, error input. Jika error input masuk sini. Sampai mana? Sampai ini merah ini ya. Maaf, harus angka bulat itu berarti error inputnya 2 atau 3. Error inputnya 2. Kenapa error inputnya 2? Karena umur bulan itu, oh ini ya tadi ya, salah ya. Ini efek copy paste itu pasti ketemu seperti ini. Makanya dihindari copy paste seharusnya. Kalau ada yang salah seperti ini, kalau yang misalnya nih umurnya salah gitu ya, bukan satu angka tapi tulisan gitu, maka keluar pemberitahuan harusnya umurnya harus angka bulat. Kalau yang ini yang salah, maka gitu ya, dua-duanya salah ini. Kalau hanya ini yang salah, maka seperti ya ada yang error. Ayo kita lihat. Undefined constant 1, satunya bukan angka 1. Oke ya, sudah. Jadi gitu hasil akhirnya dari codingnya. Jadi if ini if hitam berdiri sendiri, di atasnya yang lain. If ini juga berdiri, di atasnya pengecekan yang lain. Ini mau ditukar antara if yang ini dengan if yang ini, nggak masalah ya. If hitam sama if coklat ini dibolak-balik nggak masalah. Tapi if biru muda dan dalam-dalamnya ini harus ada di bawahnya. Itu. Yang biru muda ini nanti ngecek ini ya. Ngecek apakah ada errornya. Bener tuh. Lupa. Ya coba anggap aja gitu ya, biru muda itu errornya dicek. Yang pink itu jenis kelamin. Yang biru tua itu adalah umurnya. Kok ada yang kurang? 1, 2, 3. Ada yang kurang. If error, if gender, if umur. Sudah ya, itu tak memang ya. Umurnya yang ada banyak gitu ya. Umur 0, umur 1, umur 2, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Mungkin gambarnya kurang pas nih. Atau mungkin saya yang lupa gara-gara tadi ditinggal sholat. Kepotong. Ya sekian itu saja dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen. Nggak ada yang lain, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.